Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Dava Putra Sabriansa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Ilmu Kelautan, kelas I03 Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh penangkapan ikan ilegal atau biasa kita sebut illegal fishing terhadap sumber daya alam Indonesia. Simak ya teman-teman, check it out. Isi dari artikel ilmiah saya yang pertama itu abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Yang pertama yakni abstrak, bertujuan untuk mengetahui apa itu illegal fishing, penyebab illegal fishing, dampak yang ditimbulkan illegal fishing, dan cara atau solusi mengantisipasi dan menghentikan illegal fishing. Studi dan dokumen wawancara menjadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Data-data dapat dikumpulkan melalui literasi berdasarkan penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal online, buku online, dan lainnya. Setelah data terkumpul dari berbagai sumber, lalu digabungkan dan dianalisis antara satu dengan yang lainnya, tanpa melupakan kebenaran data di dalamnya. Dalam penelitian ini, tak lain penulis berharap agar pemerintah lebih aktif lagi dalam berkontribusi untuk mencegah dan menanggulangi kasus pencurian ikan ilegal ini. Namun, tak hanya pemerintah, masyarakat, terutama masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan, harus bekerjasama dan berkomunikasi dengan pemerintah agar lebih optimalnya dan maksimalnya upaya pemberantasan illegal fishing. Dalam abstrak ini, kata kuncinya yakni illegal fishing, sumber daya, pemerintah, dan nelayan. Bagian kedua yakni pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang, tujuan, manfaat, dan juga rumusan masalah. Yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pantai, mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini tentu saja mengakibatkan Indonesia juga terkena masalah illegal fishing. Yang kedua, tujuan, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau dampak yang diakibatkan oleh illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal yang ada di Indonesia. Yang ketiga, yaitu manfaat. Pembaca dapat menambah wawasan betapa merugikannya aktivitas illegal fishing ini, dan pembaca dapat mengetahui solusi yang bisa dijadikan referensi untuk mengantisipasi kejadian illegal fishing tersebut. Yang keempat, rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yakni bagaimana pengawasan wilayah ZTE Indonesia agar meminimalisir aktivitas illegal fishing. Yang kedua, dampak apa saja yang ditimbulkan oleh aktivitas illegal fishing. Dan yang ketiga, bagaimana solusi terbaik yang harus dilakukan pemerintah maupun masyarakat agar penangkapan ikan ilegal ini dapat diantisipasi bahkan dihentikan aktivitasnya. Bagian yang ketiga yakni tinjauan pustaka. Yang pertama ada illegal fishing. Illegal fishing ini berasal dari kata ilegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berartikan perikanan dari kata fish dalam bahasa Inggris yang berarti ikan. Lalu penangkapan illegal fishing ini sering disebut penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara. Definisi penangkapan ikan ilegal biasanya beriringan dengan penangkapan ikan yang tidak diregulasi dan yang tidak dilaporkan, sehingga menyulitkan otoritas setempat untuk memantau sumber daya yang telah dieksploitasi. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Namun, undang-undang ini masih belum memberikan definisi atau penjelasan lebih lanjut tentang apa itu illegal fishing. Yang kedua yakni sumber daya alam. Adalah segala sesuatu yang diperoleh dari lingkungan fisik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.
Dengan kata lain, sumber daya alam adalah sumbangan bumi berupa benda hidup maupun benda mati yang bisa dieksploitasi oleh manusia sebagai sumber makanan, bahan mentah, dan energi. Sumber daya alam berada di lingkungan atau bumi berfungsi sebagai stok dari mana kegiatan ekonomi memperoleh input. Sumber daya alam ialah suatu sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air, biotis, udara, ruang, mineral, alam, energi matahari, serta angin. Berdasarkan pengelompokannya, sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak akan habis. Lalu bagian selanjutnya yakni metode penelitian. Dalam proses penelitian, pengaruh penangkapan ikan ilegal atau kita sebut illegal fishing terhadap sumber daya alam Indonesia, metode yang digunakan adalah metode yang bersifat kualitatif atau deskriptif. Data yang dicari dalam penelitian ini adalah hasil penelitian FAO dan berbagai wawancara, salah satunya terhadap Menko Maritim. Sumber data diambil dari hasil wawancara tersebut dan mencari referensi lain seperti e-book atau buku online, makalah, dan berbagai jurnal online. Tahapan dalam metode penelitian yang pertama wawancara dan menggali sumber di e-book serta e-jurnal. Yang kedua mencatat hasil wawancara dan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber lalu digabungkan dan dianalisis antara data satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, pemberian nomor urut. Langkah ini sangat penting karena bertujuan untuk mempermudah dan dalam penulisan fakta-fakta dan supaya tidak bertele-tele. Yang keempat, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan dituliskan hasil yang sebenar-benarnya. Bagian selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Ada 6 hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengawasan wilayah ZTE Indonesia. Kasus illegal fishing ini sampai sekarang belum terselesaikan disebabkan karena belum maksimalnya upaya yang dilakukan Indonesia dalam menangani masalah illegal fishing di ZTE Indonesia. Pengawasan di seluruh perairan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam hal kapal pengawas dan juga hari operasi itu sangat mepet sekali dan sangat terbatas. Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk memantau daerah perbatasan atau perairan ZTE Indonesia salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jarak jauh. Dalam hal ini satelit radar, di mana kita dapat memperoleh informasi mengenai suatu objek daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa adanya kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Yang kedua yakni nilai kerugian ekologi atau lingkungan. Dampak yang muncul adalah kejahatan pencurian ikan yang berakibat pada rusaknya sumber daya kelautan dan perikanan. Alat tangkap yang digunakan dalam bentuk bahan racun yang akan merusak terumbu karang seperti alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bom dan yang lain-lain sebagai tempat berpijahnya ikan akan berakibat makin sedikitnya populasi ikan dalam suatu perairan tertentu atau menangkap menggunakan alat tangkap skala besar seperti trawl, pukat, harimau yang tidak sesuai dengan ketentuan dan keadaan laut Indonesia secara semena-mena dan eksploitatif sehingga menipisnya sumber daya ikan. Hal ini akan mengganggu kelestarian sumber daya kelautan. Yang ketiga yakni kerugian sosial. Sebagai negara yang dengan sumber daya perikanan yang melimpah, maka pabrik pengolahan ikan menjadi sangat penting. Seiring dengan berkurangnya hasil tangkapan akibat kegiatan illegal fishing, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup karyawan pengolahan pabrik ikan. Pasokan ikan akan berkurang, mengakibatkan beberapa perusahaan tidak beroperasi lagi dan banyak terjadi pemutusan sepihak terhadap karyawan-karyawan tersebut karena tidak ada lagi
pasokan bahan baku. Yang keempat yakni nilai kerugian ekonomi. Nilai kerugian ekonomi salah satunya adalah hilangnya nilai ekonomis dari ikan yang dicuri. Pungutan hasil perikanan atau PHP akan hilang. Selain itu, unit pengolahan ikan atau UPI kekurangan pasokan bahan baku sehingga melemahnya upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan. Yang kelima yakni nilai kerugian politik. Nilai kegiatan illegal fishing yang dilakukan kapal asing menggunakan kapal trawl terutama kapal Thailand, Myanmar, Filipina, dan Taiwan. Keberadaan kapal tersebut dapat memicu dan menjadi konflik di antara negara. Sementara bagi beberapa negara tersebut sangat rendah keinginan untuk membuat kerjasama subregional atau regional untuk memberantas illegal fishing. Hal ini didukung dengan kondisi industri perikanan di negara tetangga yang sangat membutuhkan pasokan ikan tanpa memperhatikan dari mana pasokan ikan itu berasal. Yang keenam, bagaimana solusi penanggulangan atau antisipasi illegal fishing? Pertama, semua kementerian dan lembaga harus mendukung kegiatan semua nelayan dan mengapresiasi program penanganan illegal fishing. Kedua, Satgas yang telah dibentuk kegiatannya itu ditambah 3 kementerian dan lembaga, diantaranya Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut atau Bakamla, dan Kejaksaan Agung. Ketiga, saat ini sedang dibentuk itu Inpres atau Instruksi Presiden tentang penanganan cepat IUU. Yang keempat, memperkuat koordinasi yang telah dibangun dari berbagai pihak kementerian dan lembaga. Yang kelima, memperketat pengawasan yang ada di wilayah ZEE atau wilayah perairan Indonesia. Selanjutnya ada bagian penutup. Ada 2 bagian yakni kesimpulan dan saran. Di bagian kesimpulan, berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal yang ada di Indonesia itu masih sering terjadi karena berbagai faktor, salah satunya kurangnya pengawasan yang diberikan pemerintah terhadap kapal pencuri asing seperti kapal pencuri Myanmar, Filipina, Thailand, dan juga Taiwan. Banyak sekali faktor atau penyebab illegal fishing, antara lain kurangnya pengawasan, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan para nelayan, dan masih kurangnya atau minimnya alat dan fasilitas yang dimiliki pemerintah dan para nelayan untuk melakukan pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Pemerintah dapat membentuk satgas tambahan agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal dan maksimal. Melalui pengawasan tambahan yang diberikan, pemerintah di wilayah laut Indonesia khususnya wilayah ZEE diharapkan pengaruh terhadap Indonesia lebih baik dan tidak menimbulkan dampak buruk terutama terhadap para nelayan. Dan kasus illegal fishing ini dapat diantisipasi dan dihentikan sedini mungkin untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia. Lalu sarannya, peneliti selanjutnya dalam rangka meneliti mengenai dampak atau pengaruh penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing di Indonesia diharapkan agar lebih mempersiapkan dengan matang sumber penelitiannya, tidak hanya melalui media online seperti jurnal online, buku online, akan tetapi seperti buku offline yang ada di perpustakaan dan jurnal offline. Dalam mempersiapkannya, peneliti diharapkan melakukan riset yang lebih dalam dan lebih terpercaya dan melakukan diskusi dengan narasumber yang paham di bidangnya seperti Menko Kemaritiman dan yang lain-lain yang paham di bidangnya agar data-data itu lebih akurat, jelas, dan lebih relevan. Dan inilah bagian daftar pustaka. Sekian presentasi artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Illegal Fishing
terhadap sumber daya alam Indonesia. Mohon maaf apabila saya dalam penyampaian materi ada salah kata maupun salah perbuatan. Sebelum mengakhiri, saya mempunyai satu pantun. Jalan-jalan ke pasar bersama Anya, jangan lupa membawa batu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Thanks for watching.